Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sehat ya? Sehat, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sepertinya masih ada yang belum semangat ya. Nah, sebelum itu Ibu mau memberikan ice breaking terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ini. Nah, untuk ice breakingnya kita jadi sama-sama mau. Keluarkan tangannya ya, jangan malu. Oke, Bu. Siap, 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ingat berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ulang berikan dimakan pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Nah, karena tadi sudah siap berdoa, marilah ke dalam beragama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Oke, selesai. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Seperti Anissa, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Miara, Hadir, Bu. Ika, Teresia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sudah tahu kita mau bahas apa hari ini? Tahu. Oke. Teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum. Nah, jika belum, perhatikan materi dari Ibu yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ibu, sebelumnya izin mau Jadi kita akan belajar mengenal teks laporan hasil observasi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu ya dengan teks laporan hasil observasi ini. Untuk mengenalnya kita perlu tahu nih apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi itu. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari data hasil pengamatan secara langsung. Nah, bersifat objektif dan sistematis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah memberikan informasi. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif. Yang kedua adalah menyajikan data. Jadi tujuan kedua dari teks laporan hasil observasi ini adalah menyajikan data atau fakta yang relevan. Jadi harus berdasarkan data dan fakta. Lanjut ke materi yang kedua adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada berapa ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ada apa? Oke, yang pertama Objektif, data dan fakta, sistematis, bahasa sama. Oke, jadi penjelasannya, objektif ini artinya tidak terpengaruh oleh opini atau pendapat pribadi penulis. Jadi ini artinya objektif ini bersifat fakta ya, tidak boleh asal-asalan dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang kedua, data dan fakta. Jadi teks laporan hasil observasi ini mengandung data dan fakta yang jelas teruji kebenarannya. Yang ketiga adalah sistematis. Sistematis ini berarti disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang formal. Artinya menggunakan bahasa yang jelas tanpa adanya ungkapan dan gaya bahasa yang emosional atau subjektif. Sudah jelas penjelasan dari Ibu? Jelas, Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kelompok ya. Ya. Sistemnya adalah siapa cepat dia dapat. Jadi ada dua soal yang akan Ibu tayangkan. Nah, siapa cepat dia dapat untuk menjawab soal yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kelompok satu ada Ade, Elisa dan Tiara. Yang kedua ada Nisa, Septi dan Teresia. Itu kelompok kedua ya. Iya, Nah, Bu. ini sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi misalnya kelompok satu yang jawab dua-duanya berarti poinnya ada di kelompok satu semua ya. Ya, Bu. Oke.
laporan hasil observasi? Jawabannya C. Teks yang berisi data dan fakta berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Oke, kita cek ya. Ya, Bu. Yeay. Nah, kita periksa terlebih dahulu ya. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari data hasil pengamatan secara langsung. Jadi, jawabannya adalah yang benar adalah C. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, pertanyaan kedua. Tadi, Bu. Nomor 1 ya. Iya, Bu. Jawabannya B, Bu. Boleh dibacakan dulu soalnya. Apa yang dimaksud dengan ciri-ciri teks laporan yang bersifat objektif? Jawabannya B. Teks yang tidak dipengaruhi opini penulis, Bu. Yeay. Nah, jadi objektif ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang tidak terpengaruh oleh opini atau pendapat pribadi penulis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tepuk tangan. Betul. Baik, sepertinya sudah jelas ya materi dari Bu hari ini. Ada yang pertama adalah pengertian, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu akan memberikan nilai keaktifan bagi siswa bisa menyimpulkan materi hari ini itu tentang apa. Ada yang bisa? Dari, Bu. Oke, ada di rumah. Jadi kesimpulan mata pelajaran kita pada hari ini yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari data hasil pengamatan secara langsung, bersifat objektif atau tidak terpengaruh opini atau pendapat penulis, dan sistematis berurutan sesuai dengan strukturnya yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, tepuk tangan untuk Adik Irma. Adik Irma akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Yeay. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Ya, Bu. Boleh dicatat. Tugasnya adalah buatlah teks laporan hasil observasi dengan tema pendidikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, tugas yang kedua adalah nanti slide ini akan Ibu kirimkan ke grup kelas kita dan ringkaslah seringkas-ringkasnya. Oke? Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih untuk partisipasi dan semangat belajar kalian hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.